Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Sepertinya semuanya sangat semangat. Oke, untuk pertama Bapak cek dulu kehadiran kita, ketua kelas. Bagaimana kehadiran teman-temannya? Daniel dan Ardelia sakit, Pak. Oke, ada yang sakit, ada dua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membawa memimpin doa. Silakan ke depan. Oke, Niko silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masihnya Indonesia Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, tadi sudah kita awali dengan doa. Tadi kalian memang sudah semangat semua, tapi untuk meningkatkan fokus kalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bapak ajak dulu kita untuk ice breaking. Silahkan berdiri. Oke, jadi ice breaking kita kali ini yaitu tepuk pagi, siang, malam, seperti yang sudah pernah kita lakukan. Kalian masih ingat kan? Masih ya? Oke. Jadi kalau nanti Bapak bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau tepuk siang Bapak bilang tepuknya sekali. Tapi kalau tepuk malam maka setengah tepuk atau tidak sampai. Bisa? Oke, coba kita buat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Wah, ada satu orang yang bunyi. Kita ulangi lagi. Tepuk siang, tepuk malam. Ada juga yang bunyi. Si Boas itu ya. Oke, konsentrasi. Oke, sekarang Bapak ajak dulu kamu semua mengingat kembali materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kemarin Bapak sampaikan secara singkat yaitu tentang bagian-bagian atau beberapa langkah dalam berpikir komputasional. Apa saja itu bagian-bagiannya? Ada yang dekomposisi. Sekarang kita akan masuk ke materi berpikir komputasional, itu bagian dekomposisi. Nah, sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian mengalami atau mendapatkan suatu tugas pekerjaan yang menurut kalian sulit atau susah? Pernah nggak? Pernah ya, pernah. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Coba. Oke, saya Pelan-pelan, Pak. ya? Kerjakan dengan pelan-pelan. Oke, mengerjakan dengan pelan-pelan, perlahan. Ada lagi yang lain? Oke, Selo. Mengerjakan satu persatu. Oke, mengerjakan satu persatu. Mengerjakan satu persatu. Ada lagi yang lain? Oke, Niko. Kerjakan yang termudah. Oke, mengerjakan bagian yang termudah terlebih dahulu. Ada lagi dari kelompok ini? Oke, apa itu? Memecah menjadi bagian-bagian kecil. Iya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Ada tadi masalah kalian yang besar dipecah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah mengerjakannya. Jadi, dekomposisi ini pengertiannya kita akan memecah sebuah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi manfaatnya supaya kamu lebih mudah, lebih ringan untuk mengerjakannya. Seperti itu dia. Oke, jadi bagaimana kira-kira contohnya memecah sebuah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil? Misalnya seperti ini. Pernahkah kalian melihat pesta di lingkungan kita? Misalkan pesta pernikahan? Sering ya, apalagi kalau keluarga kalian yang sedang melakukan pesta, misalkan pesta pernikahan. Itu menyiapkan sebuah pesta itu kan masalah besar. Gitu ya. Apa aja yang mau dikerjakan? Maka biasanya kan orang-orang tua kalian itu berkumpul terlebih dahulu. Sebuah pesta itu adalah masalah yang besar. Jadi dipilah-pilah dia, dipecah-pecah dia menjadi sebuah masalah yang kecil. Apa itu? Kira-kira ada yang menangani masalah konsumsi. Dagingnya dari mana, bagaimana masak nasi kan? Nah, itulah contoh memecah sebuah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil agar lebih mudah mengerjakannya. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama nanti
kalian secara berkelompok itu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis cara memecah masalah yang lebih kecil dari sebuah masalah yang lebih besar. Yang kedua, nanti masih secara berkelompok kalian diharapkan mampu menerapkan strategi dekomposisi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Itu nanti dia. Oke? Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video yang menjadi sebuah masalah besar, yaitu adalah tentang pesta ulang tahun. Nah, di sini Bapak minta kalian mengamati video ini, diamati betul-betul, konsentrasi, supaya kalian bisa menemukan dari sebuah masalah yang besar itu, pesta ulang tahun itu, kalian akan menemukan masalah-masalah kecil. Kita akan memecah masalah yang besar pesta ulang tahun ini menjadi masalah kecil. Oke, siap? Siap. Oke, saksikan dan amati videonya. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang sebuah masalah besar, yaitu membuat pesta ulang tahun. Nah, Bapak harapkan kalian sudah menduga dalam pikirannya apa saja yang menjadi masalah-masalah kecilnya. Sudah kalian pecah-pecah masalah besar itu menjadi masalah kecil. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita untuk menentukan langkah awal yang penting dalam membuat masalah besar itu menjadi masalah-masalah yang kecil? Nah, sekarang coba secara berkelompok kalian tentukan. Kalian buat apa saja masalah-masalah kecilnya. Oke? Bapak kasih waktu 5 menit. Siapa yang sudah selesai boleh langsung dibacakan, boleh langsung dipresentasikan dari kelompoknya masing-masing. Silakan. Selesaikan dulu. Oke, jangan ketua kelompoknya saja yang bekerja. Kalau ada temannya tadi menemukan masalah kecilnya, disampaikan sama ketua kelompoknya biar dituliskan. Boleh. Boleh. Oke, kelompok Saud silakan. Oke, silakan dibacakan. Oke, kuat suaranya, kuat. Aktivitas ekstrim dan menyapa, bernyanyi sambil beriring musik, menyemangati anak-anak, berdoa bersama sambil dari orang tua, kemudian buah-buahan minuman snack ringan, undangan teman-teman Kalista dan yang lainnya. Oke, itu dia tadi. Kasih dulu tepuk tangan. Kelompok. Oke, kelompok gadget silakan kembali. Ada lagi pendapat yang lain dari kelompok yang lain? Oke, ini kelompok apa? Oke, kelompok CGI silakan dibacakan. Apa pendapatnya? Tema
untuk buah snack. Dekorasi balon, pita, kertas manila. Pembawa acara ulang tahun adalah Kak Niki. Oke. Itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Google. Oke, silakan. Makanan, kue, Satu kelompok lagi. Sudah siap? Oke, silakan. Kelompok apa? Oke, kelompok Meta AI. Baik, oke, silakan. Sini. Games. Ada games darat dan udara. Undangan teman-teman Kak Aisyah. Aktivitas. Kalian sudah memecah masalah besar sebuah pesta ulang tahun tadi menjadi masalah-masalah kecil. Kalau Bapak perhatikan tadi, masing-masing kelompok sudah bisa memecah masalah tersebut walaupun ada perbedaan masalah kecilnya. Membuat es krim sederhana. Nah, di sini membuat es krim sederhana, Bapak bagikan. Ini nanti kalian menentukan masalah-masalah kecil juga dari sebuah masalah besar ini, membuat es krim sederhana. Oke. Di situ sudah ada masalahnya, ada juga di situ berbentuk deskripsinya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Dibaca dulu teksnya, langkah-langkah kerjanya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami maksudnya, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung kerja. Silahkan berdiskusi, jangan hanya ketua kelompoknya saja yang bekerja ya. Silahkan berdiskusi. Sekarang Bapak undang dulu berdiri, kita ice breaking lagi dulu. Oke, jadi ice breaking ini namanya ice breaking jauh, dekat, tangkap. Oke, ini sudah pernah kita lakukan. Jadi Bapak harap masih ingat. Semuanya silahkan berpasangan kalau kelompoknya genap. Bagi yang tidak genap, boleh satu orang yang menjadi menyediakan tangannya untuk ditangkap, dua orang menjadi robot yang mendengarkan instruksi dari Bapak. Oke. Yang menangkap ini diibaratkan robot yang mendengarkan perintah dari Bapak. Oke. Silakan buat tangannya. Yang si robot dengarkan perintah dari Bapak, menjauh, mendekat, makin dekat, tangkap. Berapa orang berhasil? Oke, berhasil lepas ya. Ada yang kena tangkap? Ada yang kena tangkap? Nggak ada. Kita buat sekali lagi. Konsentrasi. Yang menangkap atau robotnya cepat-cepat ditangkap. Bersedia? Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ada yang berhasil menangkap? Oke, tidak ada. Oke, silakan duduk kembali. Sepertinya konsentrasinya masih bagus. Oke, baik. Sekarang kalian tadi sudah selesai mengerjakan LKPD-nya,
sudah kalian pecahkan masalah besar membuat es krim sederhana menjadi masalah-masalah kecil. Nah, sekarang kita akan membuat peta konsep, peta pikiran, mind map dari masalah-masalah kecil itu tadi. Kalian buat di Chromebook yang sudah disediakan. Ada aplikasinya. Perhatikan di depan, ini sudah ada Bapak tulis, aplikasinya akan kita gunakan. Ini nanti kalian tulis ke Chrome. Oke, sekarang Bapak bantu hidupkan Chromebooknya dulu. Silakan diketikkan nama aplikasinya. Kalian masih ingat kan bagaimana itu bentuknya peta pikiran atau mind map? Masih ingat? Masih? Oke, silahkan dibuat mind mapnya, peta pikirannya sesuai dengan masalah-masalah kecil yang sudah kalian temukan. Nama kelompoknya jangan lupa dibuat di peta pikirannya ya. Oke, sudah selesai membuat peta pikirannya, mind map-nya? Sudah? Oke. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjelaskan ke depan, mempresentasikan ke depan? Kelompok siapa? Kelompok gadget, sudah bisa? Oke. Coba silakan siapa yang mau ke depan untuk presentasi? Oke, sudah dikirim tadi ya mind map-nya. Kelompok Gen Z. Oke, ini dia hasilnya. Kelompok Gen Z. Oke, boleh satu orang yang menunjukkan, satu orang yang membacakan hasil kerjanya. Oke, sebentar perbaiki tampilannya. Oke, silakan. Yang mana pertama? Ini sudah dipilah nih. Oke, silakan disampaikan. Kami dari kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, perhatian dulu kawan-kawannya. Silakan kita simak dulu penjelasan teman-temannya. Kuat suaranya, kuat. Dalam membuat es krim sederhana. Oke. Yang pertama, kami menyiapkan alat dan bahan. Kuat suaranya, kuat. Alat dan bahan. Bahan berdua gelas susu cair. Oke, sudah selesai tadi penyampaian dari kelompok
gadget. Kita berikan dulu tepuk tangan. Oke, ada teman dari kelompok yang lain ingin memberikan masukan, saran, atau ada yang mau dipertanyakan dari tampilan mereka ini, penjelasan mereka ini? Ada yang mau bertanya? Oke, itu tadi penampilan dari kelompok Z. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok siapa lagi yang mau ke depan? Kelompok siapa lagi? Mau menyampaikan? Oke, silakan kelompok Google tadi ya. Oke, kelompok Google. Oke, silakan. Oke, silakan. Coba ikutkan suaranya, ikutkan. Pastikan kantong tertutup rapat tanpa ada udara di dalamnya. Sediakan barang pendingin. Masukkan es batu dan garam ke atas jalan yang membuat es lebih besar. Garam akan membuat es batu meleleh lebih cepat dan menciptakan suhu yang sangat dingin di sekitarnya. Menyatukan kantong. Masukkan kantong berisi adonan es krim atau plastik kecil ke dalam kantong yang berisi es batu dan garam atau plastik besar. Pastikan kantong kecil berada di tengah-tengah es batu. Memarut adonan. Oke, baik. Tadi kita para masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, peta pikirannya. Jadi, kalau Bapak perhatikan tadi, sudah banyak yang paham, kemudian membuat alurnya itu sudah terstruktur sesuai urutan seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya tema kita hari ini yaitu dekomposisi itu seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Dekomposisi itu adalah manfaatnya untuk mempermudah kamu mengerjakan sesuatu masalah yang besar itu, dipecah dia menjadi masalah-masalah kecil terlebih dahulu sehingga mudah mengerjakannya. Tadi ada, misalkan Bapak contohkan tadi ada pesta adat, kemudian pesta ulang tahun, dibuat menjadi masalah besar itu menjadi masalah yang lebih kecil dulu, dipilah-pilah, dipecah-pecah. Kemudian tadi di LKPD kita yang kalian buat menjadi peta pikiran ada membuat es krim secara sederhana. Tadi sudah kalian buat menjadi masalah-masalah kecil, kalian pecah, ada yang menyiapkan alat bahan, kemudian menyiapkan adonan, menyiapkan pendinginnya, kantongnya, menyajikan es krimnya. Oke, itu sudah bagus. Oke, perhatiannya kembali, tadi kegiatan pembelajaran kita, materi kita sebetulnya sudah selesai. Kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan materi kita hari ini dengan menggunakan blog? Apakah ini menyenangkan atau bikin pusing? Menyenangkan. Apakah mau lagi nanti materinya akan kita buat seperti ini? Jadi sebagai bahan refleksi, apa yang kamu dapat atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa bisa? Oke, silakan. Membuat es krim sederhana itu, ya ternyata yang dalam pikiran kita membuat es krim itu harus pakai kulkas ribet. Ternyata bagaimana? Mudah ya, nggak harus pakai kulkas ya, nggak harus pakai freezer. Oke, ini dia. Nah sekarang Bapak minta dulu dikumpulkan LKPD-nya tadi biar bisa Bapak nilai nanti. Ini hasil kerja kelompoknya. Oke, coba mari. Oke, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, mari kita berikan aplaus dulu untuk diri kita masing-masing. Sebagai tugas rumahnya, Bapak minta kalian buat peta pikiran di bukunya masing-masing
tentang bagaimana memecah sebuah masalah besar, membersihkan rumah. Jadi materi kita berikutnya, hari ini materi kita dekomposisi. Maka di pertemuan berikutnya materi kita adalah pengenalan pola. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai, Bapak minta satu orang untuk membawakan doa menutup kegiatan pembelajaran. Silakan, Mas Inigo. Oke, ayo. Amin. Oke, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi.